saya memiliki harapan yang sangat tinggi. InsyaAllah Indonesia, sepanjang apapun kegelapan, kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, InsyaAllah akan datang satu saat terbitnya matahari adil. Dan InsyaAllah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan gitu karena saya telah merasakan bagaimana di Turki. Turki negara sekuler yang ratusan tahun serangi Islam, ratusan tahun menabaikan Islam, tidak boleh kumandangkan azan dalam bahasa Arab, tidak boleh ada rumah tahfiz, tidak boleh ada pesantren, tidak boleh belajar agama, tidak diberikan anak-anak kita bisa belajar dengan sendirinya Al-Quran. Semuanya dilarang dengan keras, bahkan terancam orang-orang yang melanggar aturan itu. Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang presiden yang bisa membaca Al-Quran. Coba buka di YouTube bacaan Erdogan bagaimana. Itu dilahirkan dari negara sekuler. Saya bisa meyakinkan insya-Allah 1 juta menghafal Al-Quran. Dan Bapak Ibu mudah-mudahan masih punya umur akan mendengar pengumuman besar. Imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia menghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini. Dan saya tidak pernah merasa lelah. Dan saya selalu berkata sama istri, kalau saya mati itu pun karena saya bersama Al-Quran. Wallahi jamaah sekalian, yang bersama Al-Quran tidak akan merugi. Berkah rizkinya, berkah umurnya, terjamin kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala hanya minta satu, berkenan bersama Al-Quran di dunia. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya semua keluarga besar pengurus Masjid Raya Kebayoran di Desain yang insyaallah semoga segala aktivitas dan amal ibadahnya di masjid ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sahabat saya, mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, para asatiz, para dai, semoga semua yang hadir tanpa mengurangi rasa hormat. Sama-sama kita dimuliakan dan bersama-sama insya-Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau isi habis Isya atau habis tarawih namanya kultum. Saya tanya berapa menit, katanya secukupnya. Apa kultum 7 menit seperti di TV? Atau kultum terserah antum. Alhamdulillah saya bangga sekali bisa berhadir di tengah jamaah sekalian. Lebih bangga lagi ketika mendengar suara adik kandung saya, Anas Jabir, yang menimami, dan dari saudara saya, Anas ini termasuk nomor 11. Masih ada satu lagi di Madinah, kita mau coba, mudah-mudahan bisa kita tarik dan rayu, karena adik-adik saya semuanya 12 timnas. Walaupun dari keluarga penghafal Al-Quran atau adik-adik saya, tetapi dari orang tua belum hafal Quran di masa kita mulai hafal. Ibu saya masih sampai usia 40 tahun buta huruf, tidak bisa baca Quran. Ayah saya belajar sampai kelas 3 SD. Walaupun di luar keluarga, tapi dekat, seperti paman saya adalah salah satu imam besar Masjidil Haram, makanya kita berikan nama yayasan atas nama beliau, Syekh Ali Jabir. Dan itu pun saya dapat nama ini panggilan karena saya belajar sama guru paman saya dan gurunya Syekh Muhammad Ayub, gurunya para imam-imam di Masjid Nabawi di Masjidil Haram, Syekh Khalil bin Abdurrahman Al-Qari rahimahullah, yang baru beberapa bulan lalu meninggal dunia. Dan beliau dikenal Ustadzul A'immah. Pasti yang belajar sama beliau pasti jadi imam. Anak beliau, satu imam besar Masjid Quba, yang satu lagi imam besar Masjid Qiblatain, yang satu lagi imam Masjid Miqat, dan imam Masjid Quba dan Qiblatain alhamdulillah dapat
anugerah mereka sempat mengimami salat tarawih di Masjid Nabawi. Dan ketika dua anak beliau dipanggil menjadi imam di Masjid Nabawi, baru saja beliau meninggal dunia. Kira-kira gimana perasaan kebanggaan seorang guru? Muridnya yang paling pertama jadi imam besar Masjidil Haram itu Syekh Ali Jabir rahimahullah. Murid yang kedua jadi imam besar Masjid Nabawi Syekh Muhammad Ayub. Dan dua anaknya juga berkesempatan mengimami tarawih di Masjid Nabawi. Baru beliau meninggal dunia. Dan ketika sebelum beliau wafat, saya berkesempatan umrah. Dan saya sudah sempat undang beliau ke Indonesia. Dan beliau berkata, saya optimis dan memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap Indonesia. Kalau Indonesia, kalau Makkah dan Madinah sumber kedatangan Islam dan turunnya Islam di sana, kata beliau, insya Allah Indonesia menjadi pusatnya, bangkitnya Islam untuk dunia. Dan beliau sering mentugaskan dan tidak boleh merasa lelah atau capek untuk mencetak sebanyak-banyaknya dan hafal Al-Quran. Dan saya belajar sama beliau ketika saya sudah khatam dan hafal 30 juz. Saya merasa diri sudah hebat. Ketika saya berkesempatan, saya 6 bulan berturut-turut minta kesempatan untuk belajar sama beliau. Beliau sulit untuk menerima murid baru. Kalau tidak kenal dekat dan baik, sulit. Karena menurut beliau, apalagi di usia tua, tidak mau buang banyak waktu. Makanya saya 6 bulan. Bahkan saya datang wasilahnya seorang guru saya, murabbi yang mendidik Syekh Ali Jabir. Karena Syekh Ali Jabir anak yatim. Ketika meninggal, sebelum meninggal bapaknya, Syekh Ali Jabir di masa kecilnya diserahkan kepada Syekh Rahmatullah Qari. Sekarang Syekh Rahmatullah Qari masih ada, usianya hampir 100 tahun. Masih ada di Madinah. Saya selalu berkhidmat untuk beliau, membawa mobil kalau malam, karena malam dia tidak bisa melihat, untuk ke Masjid Nabawi. Saya sempat sampaikan melalui beliau, izinkan saya bisa belajar sama Syekh Khalil. Ya udah, nanti saya hantarkan. Begitu diantarkan dan beliau menyambut dan membaca dan minta saya baca suratul Fatihah. Saya merasa diri sudah hafal, sudah hebat, sudah belajar banyak. Ternyata saya tidak lupa, beliau di dalam suratul Fatihah menegur saya lebih dari 36 kali dalam bacaannya. Mulai dari a'udzu, a'udza, ba, sya, syai, ta. Membuat saya semangat, bukan putus asa. Mau belajar dari nol, tak apa-apa. Anggap saya masih bodoh. Memang semakin banyak belajar, semakin tahu diri bodoh. Kata beliau, ya udah besok aja. Datang besok tidak memberikan luang lagi. Lusa, ketemu di Masjid Nabawi, kadang ketemu di jalan. Saya hanya begitu, ketemu beliau, hampir langsung cium tangan beliau. Kalau beliau pun izinkan saya cium kakinya, saya mau cium kakinya. Seorang yang telah melahirkan banyak penghafal Al-Quran dan menjadi favorit dunia para penghafal Al-Quran dari beliau. Dan subhanallah, salah satu nasihat dari seorang guru dan ulama ketika saya menyampaikan, saya sudah 6 bulan berturut-turut merayu, berusaha, datangin, tapi belum diberikan kesempatan. Saya pas antar Syekh Rahmatullah ke Masjid Nabawi. Kata beliau, ini kan masih waktu untuk azan Isya. Coba kita masuk lewat Babur Rahmah, sekalian salam kepada Rasulullah SAW. Ziarah lewat makam Rasulullah SAW. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan kami belajar, selepas bersalam kepada Rasulullah SAW dan dua para sahabat, boleh berdoa menghadap kiblah, bukan menghadap makam. Ketika kami berdoa, kami dapat belajar
salah satu doa yang dikabulkan sesudah ziarah Nabi Muhammad SAW. Habis bersalam kepada Rasulullah SAW dan dua sahabat. Saya menghadap kiblat dan menyampaikan hajatku, ya Allah, bukakan hatilah seorang guru yang saya berkeinginan sekali untuk bisa belajar sama beliau. Kemudian saya dibawa sama Syekh Rahmatullah dan salat di area di bagian haram baru yang tausiah. Tidak masuk ke bagian haram yang lama. Dan subhanallah ketika saya ingat persis Syekh Hudhaifi yang salat Isya, saya berdiri, Syekh Rahmatullah di sebelah kanan saya. Tiba-tiba pas kita mulai salat, di samping saya datang salat Syekh Khalil sendiri. Di usia tua beliau, bisa dikatakan cukup atau jarang ke masjid. Karena dari segi fisik, dan sangat mengganggu kalau dia turun, kalau orang ini bertemu, ributlah, kasihan. Akhirnya dia, karena posisi rumahnya di salah satu rumah-rumah wakaf yang dibangun oleh pemerintah bagian Masjid Nabawi, ada di sebelahnya Masjidul Haram. Sekarang sudah tidak ada, sudah dihabiskan karena perluasan Masjid Nabawi. Subhanallah, tiba-tiba beliau datang di samping saya. Begitu saya rasa beliau ada di samping saya, wallahi jamaah sekalian, sepanjang salat saya nangis. Tidak bisa membayangkan bagaimana seorang guru dan ulama Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kemudahan yang cukup susah. Saya 6 bulan berturut-turut berkeinginan kesempatan untuk diizinkan belajar. Begitu selesai salam, saya langsung buang diri dan kemudian mencium tangan beliau dan minta sama beliau, izinkan saya bisa belajar. Beliau langsung melihat ke saya dan beliau senyum. Kamu anak yang tidak putus asa. 6 bulan. Baru selepas salat beliau ambil, bawa tangan saya langsung ke rumahnya. Dari situ saya yang belajar sama beliau. Dan saya ingat pertama saya berhasil lulus Al-Fatihah. 19 hari. Baru bisa lulus. Tapi subhanallah, luar biasa ilmu-ilmu yang saya dapat dari beliau. Dan banyak para imam-imam, Syekh Subail, Syekh Ali Jabir, Syekh Abdullah Basfar. Syekh sudah sempat belajar sama beliau tapi tidak lama. Kemudian Syekh Abdullah Salih Al-Husayn, Ketua Umum Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi, rahimahullah. Banyak murid beliau di Yaman, banyak murid beliau. Syekh Ibrahim Al-Akhdar juga termasuk murid beliau. Dan Dr. Ahsan Sokha sangat kenal baik dengan Syekh Khalil Rahman Al-Qari. Dan saya belajar sama beliau dan saya berusaha praktik apa yang selama ini kami belajari. 5 tahap. Makanya program hafal Al-Quran dan mencetak 1 juta memang target yang cukup lama. Tapi saya selalu berdoa, ya Allah jangan cabut nyawa saya sampai terwujud cita-cita ini. Yang pertama, memperbaiki bacaan. Yang kedua, menyempurnakan huruf, termasuk cara lafaznya huruf. Yang ketiga, menguatkan murajaahnya, karena hafal tanpa murajaah tidak bisa. Yang keempat, menindahkan suara. Suara pun, walaupun anda memiliki suara, membuat orang lain pusing dan sakit kepala, tidak apa-apa. InsyaAllah ada cara-cara, tata cara untuk membaguskan suara tersebut. Terus yang kelima, itu yang menjadi target utama yang saya kejar. Dan sampai titik ini masih saya belajar untuk menyempurnakan bagaimana bisa belajar dan baca Al-Quran sesuai bacaan Nabi Muhammad SAW. Di dalam salat maupun di luar salat. Makanya ketika kita membaca dalam hadis ketika cara salat malam Rasulullah SAW sampai 700 ayat, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, baru rakaat. Dan di setiap ayat ada ampunan, memohon ampun. Setiap ada ayat sambutannya surga, Rasul berhenti dan memohon surga. Setiap ada ayat isinya neraka dan azab, Allah Subhanahu wa taala, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabnya dan neraka. Juba semakin panjang salatnya. Dan ruku'nya hampir sama dengan berdirinya. Hanya beda tipis. Kalau 700 ayat berdiri,
Kira-kira rukuknya hampir tidak beda jauh. InsyaAllah tidak ada makmum kalau sekarang di zaman ini. Siapa yang sanggup salat seperti Nabi Muhammad SAW? Sekali-kali sambil bangkak kakinya. Siti Aisyah melihat Rasulullah SAW dan keadaannya, kasihan ya Rasulullah SAW. Kenapa membuat dirimu seperti ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik. Sudah diampuni segala dosa. Surga sudah dijamin. Buat apa? Apa jawab Rasulullah SAW? Kalau memang Allah berikan banyak karunia, afala akunu abdan syakura. Ternyata salat malam Rasulullah SAW sambil bangkak kakinya hanya untuk apa? Membalas dan berterima kasih sama Allah. Bersyukur kepada Allah. Afala akunu abdan syakura. Oleh kerana itu jamaah sekalian, ketika saya menghadirkan, alhamdulillah ada 5 adik-adik saya datangkan ke Indonesia, walaupun mereka tidak semua belum warga negara, dan alhamdulillah saya sudah menjadi warga negara tahun 2011, dan itu pun anugerah dari Presiden Bapak SBY waktu itu. Dan saya selalu membayangkan, hampir lebih dari 1.300.000 masjid di seluruh Indonesia. Membangun dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, berarti hampir setiap masjid memiliki imam penghafal Al-Quran. Kalau bisa suaranya sama dengan suara tanah suci, supaya jamaah yang belum punya kemampuan ke Makkah dan Madinah, dia bisa merasakan suasana di bulan suci Ramadan seperti Makkah dan Madinah tapi di tanah air. Ketika saya memulai program ini, banyak orang berkata dan membuat banyak hambatan. Mohon maaf, saya bukan orang kaya, tapi alhamdulillah sampai titik ini sudah memasuk 42 tahun tidak pernah seumur hidupku zakat. Tidak pernah zakat mal. Karena saya tidak pernah ada uang yang saya simpan. Terus kita memperjuangkan, Allah selalu memberikan jalan. Ketika mulai program Tunanitra, saya ingat sekali, tidak ada yang mensponsori atau mendukung program ini. Mencetak 1 juta, mencetak Quran Braille digital, yang termasuk model baru, Quran Braille manual, beratnya hampir 18 kilogram. Nilai harganya bisa melebihi 2.800.000. Jadi kalau Tunanitra dapat Quran Braille yang manual, bisa membutuhkan tenaga untuk orang angkat. Alhamdulillah kami membuat satu Quran baru, namanya Quran Braille digital, cuma 1 buku kecil, disertai dengan pena, yang bisa anak Tunanitra dibawa Quran itu di mana-mana. Ketika kami mulai, tidak ada jujur saya merespon. Sambil saya 3 kali meminta untuk bertemu Presiden, menajukan acara. Saya tidak minta anggaran, tapi saya minta perhatian untuk program dan khususnya untuk Tunanitra. Saya 2 kali dibertemukan sama Pak Luhut. Dan yang ketiga kali saya dibertemukan sama Pak Wiranto. Dan tidak ada hasilnya. Makanya saya terus memperjuangkan. Saya ingat sekali ketika musyawarah sama istri, terpaksa menjual rumah untuk memulai acara Tunanitra ini. Dan alhamdulillah berhasil. Dari 300 Quran Braille pertama kali, sekarang yang alhamdulillah sudah dibagikan lebih dari 28.000 Quran Braille untuk Indonesia. Sampai ke Raja Ampat dan Papua. Dan sudah menghabiskan lebih dari 27 miliar. Dan itu pun semua sumbangan dan tidak ada bantuan dari kerajaan, tidak ada bantuan dari Arab, tidak ada bantuan dari mana. Semuanya dari masyarakat. Dan alhamdulillah bisa kita menghasilkan anak Tunanitra bisa hafal Quran melalui Quran Braille digital. Bahkan alhamdulillah sudah bergerak program yang kami harapkan dari dulu. Alhamdulillah bisa diberangkatkan umrah gratis saudara kita Tunanitra, sudah angkatan yang ketiga. Dan kemarin saya sudah mengajukan melalui salah satu imam besar Masjidil Haram, mudah-mudahan bisa terwujud. Saya berharap sekali melalui permohonan kita ajukan untuk mendapatkan tamu kerajaan untuk haji. Saya memberangkatkan 100 Tunanitra insya-Allah tahun ini. Makanya jamaah sekalian, jangan ada yang merasa sudah hebat dalam perjuangannya. Wallahi saya merasa diri malu. Saya merasa diri belum apa-apa karena yang Allah berikan terlalu banyak. Kita belum bisa membalas. Apa yang kita harus lakukan? Kalau bisa kurbankan, jangankan hartamu, darah dan jiwamu kalau bisa dikurbankan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita rela dan siapkan diri. Allah Subhanahu wa taala memberikan agama yang sempurna, memberikan Al-Quran. Al-Quran wallahi kalau kita bisa rasakan kenikmatan dan keindahannya. Ketika kita lagi sendirian membaca, menhayati. Dan saya punya kebiasaan ketika membaca ayat-ayat Al-Quran,
salah satu cara yang saya belajar menghayati, walaupun kita tidak begitu banyak memahami isinya dan artinya, khususnya di ayat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, stop sebentar. Jangan lanjut. Rasakan ini panggilan Allah untuk dirimu. Hei orang beriman, andalah orang beriman. Anda membuka hati. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'ak, fa innaha imma amrun tu'maru bih wa imma nahyun tunha an." Kalau dengar ya ayyuhalladzina amanu, dengarlah baik-baik. Bukalah hatimu, karena itu ada pasti perintah dari Allah maupun ada larangan. Ketika kita sudah mempersiapkan jiwa kita, hati kita, pikiran kita, telinga kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu dan kita merasakan bersedia, baru kita lanjut. Sebelumnya kita sudah, ya Allah, akulah beriman. Apa perintahmu? Apa laranganmu? Sami'na wa ata'na. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Seringkali saya mendengar ketika kita mendengar ayat ini, di dalam khutbah Jumat ataupun di luar salat, atau di saat ceramah, saya sering mendengar jamaahnya buru-buru duluan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi, jamaah langsung sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan belum ada perintah. Ini baru ada berita, belum ada perintah. Seharusnya terhadap berita, ini karunia Allah kepada Nabi Muhammad. Terus apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Karena ini nikmat. Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad. Allah dan malaikatnya bersalawat. Allah ceritakan dan berita kepada kita. Kita ucapkan Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita siap. Buka hati kita. Buka telinga kita. Buka nyawa kita dan fikiran kita. Apa ya Allah? Kamilah orang beriman. Kami siap sami'na wa ta'na. Apa perintahmu? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu cara untuk bisa menyentuh dan menghayati isi-isi Al-Quran. Subhanallah jemaah sekalian, apapun yang kita niatkan untuk membaca dalam Al-Quran itu pasti kita dapat. Ada orang yang membaca niatnya hidayah, wallahi dapat hidayah. Ada orang yang membaca Al-Quran untuk mendapatkan taufik, mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, wallahu bikulli syai'in alim. Ketika kita membaca ayat Al-Quran, kita ingin mendapatkan ilmu dan yang ada di dalam Al-Quran, rahasia-rahasia bisa terbongkar, mutiara-mutiaranya, wallahi akan Allah berikan petunjuk. Contoh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang penghafal Al-Quran. Ketika wafat Rasulullah SAW, naik Abu Bakar radhiyallahu anhu, in kuntum ta'buduna Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa in kuntum ta'buduna Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Kemudian dia membaca, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ. Begitu beliau menceritakan, apa kata Umar bin Khattab? Demi Allah, sepertinya baru kali ini saya mendengar firman Allah, padahal beliau pun hafal Al-Quran. Pernah terjadi pengalaman bersama saya ketika saya baca Al-Quran. Baca salah satu doa, mungkin Bapak Ibu jamaah sekalian pasti hafal. Doa tidur dan doa bangun tidur. Doa tidur, Bismikallahumma amutu wa ahya. Ada banyak berbagai macam riwayat, tapi singkatannya Bismikallahumma amutu wa ahya. Kemudian doa bangun tidur, Alhamdulillah.